bergabung di diskusi temu sejarah edisi tanggal 18 April 2024. Jadi ini adalah diskusi ke-9. Ya, diskusi ke-9 setelah minggu lalu kita sempat break juga karena lebaran ya gitu ya. Pasti banyak yang mudik, terus juga bersilaturahmi bareng teman-teman, bareng saudara, bareng keluarga gitu. Dan akhirnya kita berjumpa lagi untuk membahas buku Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450 sampai 1680. Dan di edisi berikut di edisi saat ini sudah ada moderator kita, ada Kasiska Trisia yang akan memandu jalannya diskusi. Mungkin kita langsung serahkan saja kepada kakak moderator. Silakan nih, Kasiska. Baik, terima kasih Tiwi atas pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tiwi dan juga teman-teman yang sudah hadir untuk diskusi kita pada malam hari ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Mumpung masih dalam suasana Lebaran juga, saya pribadi mengucapkan selamat Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih juga kepada Tiwi yang sudah memberikan kesempatan untuk bisa kontribusi sedikit di komunitas Temu Sejarah yang kalau dari segi usia bergabung saya masih cukup muda ya, tapi masih belajar juga. Tapi insya Allah apa yang bisa diberikan untuk komunitas ya diberikan sebisa yang saya bisa begitu. Nah, teman-teman, tadi yang udah di-spill juga sama TV bahwa diskusi kita malam hari ini ya tentang eh, diskusi buku yang ke-9 ya, terkait dengan Asia Tenggara. Kalau boleh izin saya sampaikan sedikit pengantarnya, di mana Asia Tenggara itu pada abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-17 itu mengalami kotanisasi ya, revolusi keagamaan hingga kebangkitan monarki absolut yang bertalian erat dengan perniagaan. Nah, bagaimana sih sebenarnya kejayaan Asia Tenggara pada masa itu dan bagaimana juga keruntuhannya kemudian ya. Nah, untuk mengulasnya pada diskusi buku yang ke-9 ini terkait dengan temu sejarah Asia Tenggara dalam kurun niaga 1450 hingga 1680, khususnya jilid 2 berkaitan dengan jaringan perdagangan global. Nanti kita akan ditemani oleh pemantik kita yang luar biasa. Sudah hadir juga Bang Muhammad Aulia Iskandar Muda. Selamat malam Bang Iskandar. Selamat malam ya. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Iskandar sudah bergabung bersama kita di tengah kesibukan yang cukup padat ya tadi informasinya dari TV. Dan sebagai informasi teman-teman, Bang Iskandar saat ini masih aktif mengajar sebagai guru sejarah begitu ya Bang di SMA dan juga SMK Logos Indonesia. Nah, nanti Bang Iskandar akan menjadi pemantik untuk diskusi kita kaitan dengan buku yang ditulis oleh Anthony Reid, yang mana beliau ini sebenarnya memiliki dua jilid buku ya untuk tema yang sama kita ulas di malam hari ini. Yang pertama, dia juga mengulas tentang Asia Tenggara dalam kurun niaga 1450-1680, edisi Tanah di Bawah Angin. Mungkin nanti Bang Iskandar akan spill sedikit juga pada kita. Dan yang khusus untuk malam ini, kita akan mengulas tentang perdagangan itu ya, jaringan perdagangan global yang juga ditulis di buku kedua Anthony Reid tersebut. Nah, mungkin untuk informasi sedikit saja, Anthony Reid ini merupakan salah satu sejarawan ya, asal Selandia Baru. Eh, Dia dalam melakukan penulisan dua buku yang tadi saya singgung, melakukan riset yang cukup banyak di Asia Tenggara. Dia cukup dalam melakukan penelitian terkait dengan kehidupan ya masyarakat di Asia Tenggara dengan cakupan yang menurut saya cukup holistik karena tidak hanya dari sisi wilayah, makanan, perumahan, perniagaan, pola-pola kesejahteraan, kebudayaan hingga pertunjukan populer juga diulas dalam karya-karya beliau. Nah, untuk malam ini Bang Iskandar akan membantu kita untuk diskusi terkait dengan karya Anthony Reid yang berkaitan dengan jaringan perdagangan global. Nah, sangat menarik menurut saya pribadi. Semoga juga nanti teman-teman bisa terlibat diskusi secara antusias. Kalau misalnya nanti teman-teman ada pertanyaan atau misalnya mau sharing juga terkait buku yang sudah dibaca berkaitan tema yang nanti kita ulas pada malam hari ini, itu boleh banget.
disampaikan di kolom chatnya, atau kalau misalnya nanti waktunya cukup dan memungkinkan, teman-teman juga boleh banget untuk open mic, open cam, jadi kita bisa saling kenal juga dan saling bersilaturahmi juga pada malam hari ini, dan tentunya memberikan ilmu satu sama lain. Eh, Mungkin begitu pengantar singkat dari saya. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan berikan waktu dan tempat kepada Bang Iskandar. Silakan, Bang. Oke, ya, suara ya. Oke, Agak ini sih ya, Bang. Agak menggema ya, Bang, suaranya. menggema ya soalnya lewat speaker, jadi agak gema dikit ya. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator ya, Mbak Siska, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dan juga tim sejarah Mbak Tiwi untuk acara ini, Zoom hari ini ya. Jadi buku ini kan memang kalau kita di sejarah atau khususnya di orang mahasiswa sejarah itu kan sering dipelajari. Jadi kalau kita bersejarah Asia Tenggara itu buku ini satu bacaan wajib ya. Jadi yang mungkin biar mahasiswa tahu, mahasiswa tahu. Jadi biasanya memang kalau nggak dia ada buku waktu lagi namanya DJ Hall juga buku wajib ya. Tapi kalau DJ Hall itu kan bukunya agak tua. Agak tua dalam artian memang kajiannya itu dia tahun 60-an seingat saya kan. Makanya kajian sejarah Asia Tenggara pertama itu di DJ Hall itu ya, jadi baru diteruskan rincian-rinciannya seperti yang ada di buku Anthony Reid ini gitu loh. Tadi sudah disebutkan ada dua ya, ada dua buku. Yang pertama ada buku yang ya, warna putih ya, jadi ada yang warna putih yang jadi pertama tadi yang di bawah angin itu maksudnya di bawah angin itu maksudnya bukan kita di bawah angin sepoi-sepoi tidur, enggak gitu ya. Itu ada istilah di bawah angin itu maksudnya daerah Asia Tenggara itu anginnya itu berhembus dari arah barat ke timur ya, itu memang dibilang di bawah angin kalau kata istilah admirat. Jadi istilah itu dipakai di judul buku yang pertama, dan memang kalau buku pertama jadi saya belum terlalu banyak baca karena itu memang kajian saya itu kan lebih ke mengikuti sejarah ekonomi ya di buku yang kedua. Kalau yang pertama itu kan lebih ke budaya, jadi kalau memang teman-teman tertarik dengan budaya Asia Tenggara bisa langsung ke buku itu baca, bagus ya. Jadi gimana upacara adatnya gimana, kebiasaannya seperti apa, makanannya apa, itu lengkap di sana. Tapi kalau di buku kedua ini di perdagangan Asia Tenggara dengan global ini lebih memfokuskan ke ekonomi ya. Jadi bagaimana ekonomi Asia Tenggara itu berkembang, kemudian memicu banyak orang yang datang, akhirnya untuk hilang gitu ya. Dan kita akhirnya harus membangun dari awal lagi. Nah ini penting ya. Jadi makanya di buku ini bagus ya, untuk dipelajari. Kalau menurut saya dari buku yang dibahas ini, nanti kita lanjutkan di PPT, saya share ya, pengantar dulu. Ada 3 priorisasi. Yang pertama itu adalah ketika Asia Tenggara itu menjadi kekuatan pemula dalam perdagangan. Kemudian yang kedua itu ketika menjadi pusat perhatian ya, kita semacam semut kalau lihat gula ya. Itu kan dia pasti kan kalau kita manis-manis atau gula, semut pasti akan datang. Nah, seperti itu Asia Tenggara pada periode kedua. Dan periode ketiga adalah ketika apa yang sudah manisnya hilang, akhirnya untuk juga gitu ya, hilang juga. Jadi kalau kita lihat tahunnya kan 1450 sampai 1680 ya, benar ya kita lihat di bukunya ya. Jadi kenapa ada tahun segitu, nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, maaf saya share screen dulu ya. Screen ini gimana ya? Screen itu, oh ini ya. Di bawah, Bang, nih yang ada yang sebelah partisipan. Udah ya, kelihatan ya. Udah, Bang. Jadi ini ke PPT yang dadakan sebenarnya saya siapkan ya. Jadi nggak banyak, tetapi saya usahakan padat ya.
Jadi kita lihat 1450 sampai 1680 dari abad ke-15 pertengahan sampai abad ke-17. 1450 itu diambil sebagai titik poin di mana perdagangan Asia Tenggara naik-naiknya. Jadi kalau jangan bilang sebelum itu nggak ada dong, sebelum 1450 nggak ada dong. Ada, cuma memang puncaknya itu hype-hype-nya itu 1450. Ya. Jadi ini yang diambil sebagai titik poin dari sejarawan Anthony Reid. Ya. Kalau yang tertarik itu gambar apa? Ini kan covernya ada gambar seperti orang, ada ininya ya, ya kan yang warna kuning itu. Itu kalau setahu saya kalau di informasi buku itu kalau nggak salah itu ada di daerah Banten ya. Jadi itu ketika para bangsawan sedang berkumpul dan bermusyawarah ya. Atau istilahnya ya orang-orang ya terpandang ya pasti istilahnya orang-orang penting lah gitu ya. Kalau payung itu kan biasa simbol dari kalau dia punya payung itu berarti dia orang yang sangat-sangat dihormati kalau zaman dulu gitu ya. Kalau zaman sekarang mungkin payung ya buat hujan aja kan. Kalau sekarang apa kalau dulu enggak. Ya, jadi balik ya ke Stadion. Ya, ini Asia Tenggara ini kita harus tahu. Jadi inilah yang dibahas dalam kajian Asia Tenggara dari mulai Myanmar, dari Vietnam sampai ke daerah Timor Leste. Tapi Timor Leste mungkin jarang disebut ya. Jadi mungkin yang penasaran nama-nama zaman dulunya apa, kalau Indonesia kan mungkin dulu dibagi banyak daerah dan sampai dengan Malaysia juga. Singapura dulu belum ada ya, jadi kalau dicari Singapura itu kan tahun abad ke-19. Brunei sudah ada dari abad yang tadi, yang abad ke-15 sudah ada, 15-16 ya. Jadi makanya kalau tahu mungkin Borneo ya, Borneo itu diambil dari kata Brunei. Jadi orang Portugal, orang Portugis datang ke Kalimantan itu dia ke Brunei. Jadi dibilang, oh apa namanya, Brunei itu ternyata kata orang Portugis menguasai satu seluruh pulau, padahal enggak, padahal cuma sekitar mungkin luas tapi nggak sampai seluruh pulau, tapi maka dibilangnya Borneo. Borneo itu adalah dari kata Brunei, ya. Itu orang Portugis yang memberi nama Kalimantan tersebut, ya. Nama lain Kalimantan. Ya. Filipina ada Laos, ya. Ada Vietnam, ada Thailand, ya. Ada Myanmar, ada Kamboja. Ya. Jadi ada banyak negara di Asia Tenggara. Ya, jadi untuk di buku ini kan sebenarnya ada 5 bab, cuma saya karena keterbatasan waktu dan juga tempat, jadi kalau terlalu banyak juga waktunya habis ya, jadi sesi jawabnya juga nggak bisa. Ya, jadi kita masuk ke slide ketiga. Ini bab pertama ya, jadi diambil dari jalan perdagangan 1400 sampai 1550. Ya, jadi komoditas yang utama itu adalah lada ya. Kita sehari-hari mungkin masak ya atau makan saya nggak tahu ya. Lada itu lada putih, ada hitam ya. Itu kan biasanya ada ya kalau di dapur ya. Nah, lada itu ya bukan dari Indonesia tapi dari India, kemudian di apa ya, diekspor ke sini, nanti kita ngimpor dari India, ditanam di sini, ya. Kalau dari kita itu yang asli itu ada namanya pala. Pala itu ada di Maluku. Kalau kita kenal Pulau Rune yang pernah ditukar sama New York, ya. Pulau Rune punya Inggris, ditukar apa? Ya benar, punya Inggris, ditukar sama New York, nah Belanda ditukar, dan akhirnya nasibnya beda ya. Nasibnya New York begitu, yang kita begini ya. Jadi itu satu keunikan sejarah ya. Nah, itu ada pala di situ ya, itu di Maluku. Kemudian yang kedua itu ciri-cirinya adalah pedagang Cina membanjiri Asia Tenggara. Jadi kalau kita lihat mungkin sekarang banyak orang Tionghoa ya, lebih tepatnya orang Tionghoa yang ada di Indonesia itu sebenarnya sudah dari dulu, dari zaman dulu sebelum kemerdekaan, bahkan sudah berabad-abad yang lalu itu sudah ada ya. Bahkan apa namanya, mereka itu membuat perkampungan, membuat pemukiman, bahkan mereka mengimpor mata uang sendiri, namanya kalau nggak salah mata uang picis ya. Picis itu mata uang kecil, ada bolongan di tengah, saya nggak bisa kasih gambarnya, ada. Jadi zaman dulu itu dipakai sebagai satuan mata uang. Kemudian masuk ke perdagangan Eropa, jadi kita kenal Portugis, Spanyol, Belanda, dan lain-lain, bahkan kalau tidak salah ada pedagang Denmark juga ya. Denmark itu dari Eropa Utara ya. Jadi mereka masuk karena mereka mendengar informasi bahwa
Asia Tenggara itu sumbernya uang nih, ya kan. Jadi kalau kita mau cari uang makanya nggak bisa lewat pihak ketiga, kita harus nyari langsung, ya kan. Kita istilahnya kalau kita kenal di buku sejarah itu kan lewat Tanjung Harapan, datang ke India, habis itu ke Malaka, gitu-gitu. Jadi pedagang Eropa mulai masuk dari pedagang Cina, ada India juga sebenarnya, tapi India itu dia apa ya, lebih ke mungkin lebih ke modelnya itu lebih ke agen. Jadi misalkan dia lebih apa ya, macam tengkulak lah ya. Kalau di pedagang Cina itu lebih dia datang langsung ke sini, dia misalkan dia bisa bawa sutra, bawa barang-barang dia, kemudian ditukar dengan komunitas dari sini Asia Tenggara, dijual lagi ke Cina, atau mungkin dijual lagi ke wilayah-wilayah lain, bisa. Jadi nyari untungnya begitu. Atau bisa juga pakai uang tadi yang saya bilang, atau uang dicis tadi bisa. Nah, kemudian perdagangannya umumnya itu biasanya lewat dari perairan. Jadi kita dari laut, dari sungai, ya. Kalau apa namanya, kita kenal negara Indonesia negara maritim, Asia Tenggara itu memang apa ya, lautnya itu apa ya, lautnya itu banyak ya. Kecuali Laos ya, Laos itu nggak ada laut ya. Laos itu harus lewat daratan. Makanya akses ke Laos itu, ibu kota Laos itu agak susah. Jadi makanya agak sepi pedagang. Tapi bukan berarti nggak ada, cuma susah diakses. Ya. Kalau daratannya gimana? Daratannya ada, cuma jarang. Jadi kalau kita misalkan di Indonesia ya, di Pulau Jawa misalkan itu, uh, setahu saya itu orang Portugis ketika mau ke Bogor, ya dari Sunda Kelapa atau sekarang kita kenalnya Sunda Kelapa ya, Jakarta Utara, mau ke Bogor itu dia harus lewat sungai, ya. Jadi lewat sungai, ya, baru bisa sampai ke ibu kota yaitu Pakuan Bayam, ya sekitar 2 hari kalau nggak salah, singkat saya itu catatannya. Jadi kalau lewat jalan susah, ya. Lewat jalan itu karena banyak hutan, terus tanahnya itu kan karena kita tropis ya, jadi lembab. Jadi kalau dulu kan pakai apa sih namanya itu, gerobak kuda ya, apa sih namanya, pedati ya. Pedati itu kan istilahnya agak susah ditarik ya, pakai mobil pun masih susah juga ya. Jadi bukan aspal, belum ada aspal, ya. Jadi itulah menyebabkan nggak efektif. Jadi lewat perairan lebih cepat. Tapi akhirnya juga dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu, baik yang resmi maupun yang nggak resmi. Apa itu? Akhirnya dikenakan biaya. Kita kenal biaya pabean. Pabean itu biaya masuk, biaya cukai, ya kan? Pabean itu kan nama orang ya, orang-orang Belanda. Jadi makanya saya aslinya nama itu akan dipakai sebagai apa ya, bahasa Inggris untuk biaya masuk ya, pabean itu ada ya. Jadi kalau kita masuk harus ada biaya. Kalau kita mau masukin barang ada biaya lagi. Nah, biaya impor ekspor ya. Jadi oknum tertentu itu apa ya, memasukkan biaya-biaya yang membuat orang jadi males ya, jadi males. Sorry, sinyal. Jadi apa namanya, sinyal apa, sorry, oh ya tadi. Jadi akibatnya adalah orang yang mau berdagang itu disusahkan oleh karena banyak peraturan-peraturan yang nggak masuk akal. Kalau ada di bukunya siapa ya, bukunya Peter Carey nggak salah ya, sejarawan juga, itu ada namanya Candu dan apa gitu. Jadi istilahnya membahas tentang bagaimana pedagang lokal terutama itu disusahkan oleh oknum yang tahunya minta pajak aja atau minta duit aja, tapi mereka nggak ngurusin soal pedagang ya. Cuman jadi bayangkan misalkan kita dari Jakarta ke Bogor lah lewat sungai ya, sungai apa sih biasanya, Tarum ya, atau mungkin Sedane ya. Jadi itu mungkin ada sekitar 10 pintu tol. 10 pintu tol itu kita harus bayar ya. Dan bayarnya itu bukan nggak murah ya. Alasannya buat keamanan. Pastikan kita kalau kita mau parkir pun juga dibilang keamanan. Kita mau ke ini keamanan. Saya nggak ngerti keamanannya apa, tapi yang jelas pasti bahasanya begitu, keamanan. Itu dari dulu udah begitu ya. Dulu bedanya dulu lewat sungai ya. Jadi perairan itu akhirnya jadi orang menyebabkan jadi males juga. Lewat daratan bisa, tetapi tadi aksesnya ribet dan nggak, lebih mahal juga, 2 kali 3 kali lipat dari perairan.
Tanpa kecualinya ada dan seperti akses jalan yang bagus dari ibu kota Mataram ya. Dari Mataram itu kan sekitar Jogja sekarang ke Jepara atau Semarang sekitar 4 hari perjalanan, itu ada jalan khusus. Jadi jalan istilahnya apa ya, buat akses perdagangan dan militer. Jadi biasanya hanya pejabat atau perwakilan dari negara tertentu yang boleh masuk. Jadi kalau orang biasa boleh nggak? Nggak boleh, ya. Itu dianggapnya apa, jalan ya kayak jalan tol gitu ya. Jalan tol kan bisa semua ya. Ini jalan khusus, nggak boleh semua orang nggak boleh lewat situ. Harus ada izinnya, semacam paspor gitu ya. Ada izinnya buat apa? Ya. Kemudian periode kedua itu jadi mulai muncul masalah-masalah ya. Jadi karena apa ya, kekayaan itu kan menyebabkan negara-negara tersebut berkembang, tetapi juga menjadikan negara tersebut menjadi absolut, menjadi sewenang-wenang ya. Jadi kita kenal ada pelabuhan-pelabuhan besar yang punya apa ya, pedagang yang banyak, orang yang banyak, komoditas yang banyak, dan juga tentara yang banyak pastinya buat jaga pelabuhan seperti Aceh. Patani itu ada di dekat Malaysia dan Thailand berbatasan ya. Pegu itu ada di Myanmar ya, atau Burma zaman dulunya. Banten ya di Jawa Barat, dan Makassar ya. Sebenarnya masih banyak, cuma saya sebut cuma ini aja ya. Kemudian jadi saya kembali ke materi sebelumnya, itu adalah pajak perdagangan internasional itu merupakan pendapatan yang paling utama. Kenapa? Karena justru kekayaan utama itu dari dagang, bukan dari pertanian, bukan dari peternakan, tapi dari dagang. Itu adalah kunci dari apa ya, semua kekayaan ya. Kan kalau di Islam itu kan katanya kalau mau kaya kita harus dagang, ada hadisnya, benar nggak ya? Nah, jadi ternyata diterapkan juga di beberapa negara, nggak hanya negara Islam, tapi negara-negara lain itu diterapkan juga. Nah, akibatnya pajak tersebut menyebabkan harus ada diplomasi. Jadi kita bisa kan, kalau setahu saya kan kita dengan Asia Tenggara itu kan nggak perlu visa ya, benar nggak? Jadi kita kalau kita mau ke Vietnam itu nggak ada visa, nggak ada biaya lain. Nah, perlu diplomasi, tapi diplomasi ini sifatnya temporer, sementara doang. Karena kan zaman dulu nggak ada WhatsApp, nggak ada internet. Nanti kalau mau komunikasi itu kan luar biasa sulit. Misalkan dia kirim surat nih, ya kan. Kalau saya pernah baca itu suratnya dari, ya ini sebenarnya dari masih sesama pulau ya, dari Pulau Jawa juga, dari suratnya Amangkurat kedua ke Batavia Jakarta itu perlu 2 hari 3 hari, dan suratnya panjang banget itu ya. Intinya adalah minta tolong bahwa ada pemberontak namanya Yoyo ya. Jadi VOC diminta tolong sama si Amangkurat kedua, itu ada ya suratnya panjang di Arsip Nasional. Sama bagi yang kalau beda-beda wilayah lagi, misalkan dari apa, dulu kan orang Aceh pernah kirim surat ke Inggris, itu lama lagi bisa sebulan ya. Kapal tuh sebulan, jadi lama, aksesnya lama. Nah ini akhirnya menyebabkan mau bantu gimana, tuh keburu dihancurin, tuh keburu dimusnahkan kotanya atau tempatnya. Nah seperti juga waktu itu ada usaha, jadi kita itu ternyata zaman dulu itu ada orang Banten yang bernama Kiai Ngabedi Hayayupaya dan Kiai Wijaya ini yang gambarnya ada di sini ya, gambar kelihatan ya. Itu dia orang-orang yang pernah ke Inggris, jadi pernah bertemu langsung dengan Raja Charles II. Apa tujuan? Buat mencari diplomasi. Dan kenapa Inggris mau menerima? Karena pada saat itu Inggris juga ada di Banten, itu orang Banten. Jadi dia cemas kekuasaan Belanda yang makin, VOC yang makin kuat. Jadi mereka diundang. Dan tetapi ketika dua orang ini pulang ya, Bantennya udah ya sudah ditaklukkan VOC ya, sudah jadi bawahan VOC. Jadi sia-sia lagi ya. Jadi Inggrisnya juga akhirnya nggak bisa bantu, kan udah hilang ya. Kemudian akhirnya memicu karena banyak saingan-saingan yang makin ketat, akhirnya memutuskan beberapa negara itu mengurangi perdagangan dan menerapkan absolutisme yang kuat. Akhirnya para masyarakat dan bawahan itu ditekan. Tekan dalam artian tidak boleh berdagang. Jadi kalau mau dagang lewat gue doang, lewat saya doang. Jadi
Mangrove 1 Sultan Mataram itu dia berinisiatif menutup akses pelabuhan di seluruh Jawa yang di bawah komandonya dia atau di Banten ya. Dia bilang alasannya katanya saya tidak mau ada petani yang berontak. Terus sejarawan teliti alasan itu, padahal kata dia bohong. Dia bilang di pelabuhan itu nggak ada petani itu di pedalaman, ya kan. Jadi kata alasannya itu adalah supaya orang-orang VOC itu dalamnya langsung sama dia, jangan lewat bawahan dia. Kalau bawahan dia cenderung nanti satu yang bawahannya bisa kaya, yang kedua dia bisa miskin. Dia nggak mau itu kan. Jadi itulah yang menyebabkan banyak orang-orang sultan-sultan ada aja yang mungkin cenderung menutup diri. Banten itu akhirnya jadi di pedalaman, Mataram di pedalaman, ya kan. Kalau Aceh sendiri akhirnya menutup diri ya saat itu ya. Jadi banyak kerajaan-kerajaan akhirnya yang dari pelabuhan mundur ke pedalaman. Ya, itulah akibat faktor intern dan ekstern ya, macam-macam, ada perang, ada saingan dari VOC terutama ya, itu paling kuat. Oke, kemudian ini akhirnya kemundurannya adalah jadi kemiskinan di Asia Tenggara itu banyak faktor. Kalau kita selalu menyalahkan wah karena VOC, enggak juga saya bilang ya. Jadi ada banyak. Pertama di Asia Tenggara itu kan tidak punya perlindungan tegas soal pendidikan pribadi. Jadi kita hak swasta itu tidak dilindungi, tapi malah dirampas ya. Makanya kenapa ada pertanyaan ya, di Eropa itu kenapa bisa maju di Eropa? Kenapa di Asia itu nggak maju, Asia Tenggara utamanya? Kenapa nggak maju? Karena di Eropa itu hukumnya itu menjunjung namanya hukum humanisme. Jadi manusia itu segala-galanya. Kita nggak boleh merampas manusia, nggak boleh merampas hak asasi. Ya, kita HAM ya istilahnya, hak asasi manusia itu nggak boleh. Tapi di Asia Tenggara itu nggak dikenal. Hak asasi itu nggak penting. Yang penting adalah kekuasaan dari raja. Ya. Kemudian ada hubungannya dengan yang kedua, yaitu terdapat kelas pedagang yang mandiri. Jadi pedagang itu kalau di Eropa kan dia punya kelas sendiri, punya tempat tersendiri, dan dia diistimewakan. Di sini enggak. Di sini pedagang itu cuma sebagai sampingan, cuma sebagai sebagai orang-orang yang kalau kata orang Banten itu orang-orang rendah ya. Makanya dulu Sultan Jogja itu setahu saya, atau Sultan Mataram itu antara Mangkunegaran 4, jadi antara ya Mangkunegaran 4 atau Sultan Jogja Hamengkubuwono kedua atau ke-1 itu dia waktu itu dia pernah meminta bantuan ke pedagang untuk melawan pemberontak, tapi ditolak. Akhirnya dia bilang, pedagang-pedagang itu maaf ya, sialan loh, jadi nggak mau istilahnya nggak mau bantu gue, jadi pedagang itu dianggap profesi yang terkutuk. Iya, itu banyak sentimen-sentimen kayak gitu ya. Kalau sekarang kita dagang kan malah dianggap hebat. Dulu enggak. Dulu orang dagang itu dianggapnya hina loh, ya. Bahkan kalau kita balik ke Eropa ya, di Eropa kalau di Islam mungkin dagang itu istimewa, tapi kalau di Eropa enggak, di Eropa itu mencari untung aja. Misalkan kita jual ya barang lah, kita ambil untung 1.000-2.000 nggak banyak kan, 1.000-2.000 rupiah, tapi dianggapnya itu dosa. Itu adalah pekerjaan seperti itu. Makanya di Eropa itu hal-hal tersebut mau dihilangkan dengan humanisme tadi. Jadi makanya pedagang itu akhirnya muncul. Di Asia Tenggara itu nggak muncul pedagang yang mandiri, makin dimusuhi ya. Nah, kemudian akibatnya adalah harta dialihkan bukan untuk modal bergerak yang besar. Misalkan kalau kita pengusaha sekarang kan investnya pabrik, apalagi ya, mungkin mesin mungkin atau karyawannya yang bagus, tenaga ahli terdidik. Tapi kalau mereka enggak, mereka habisnya malah buat kayak emas, ya kan, atau mungkin perak, perhiasan, atau malah zaman dulu itu buat beli pengiring. Jadi kalau orang zaman dulu itu, kalau kita sekarang kan orang kaya itu kan kita dengan mobil, rumah, apalagi ya, motor dan segala macam ya. Tapi kalau zaman dulu enggak, budaknya berapa banyak, terus pengiringnya, pembantunya berapa banyak, budaknya berapa, ada 10, wah, itu orang hebat. Kalau sekarang kan dianggap gitu, kayaknya malah dianggap kita merendahkan manusia ya. Enggak, kalau zaman dulu enggak.
Orang punya duit tapi ya buat bayarin orang lain buat ngawal dia. Jadi semacam bodyguard atau semacam buat bantuin dia. Itu yang dibilang orang dat. Kalau zaman sekarang lebih ke barang-barang tadi, mobil tadi. Kemudian yang ketiga, keempat ya. Keempat itu sengatan Portugis dan dominasi VOC. Jadi ini yang menyebabkan kemiskinan juga, di mana Portugis saya bilang sengatan. Kenapa sengatan? Karena sakit tapi sementara, ya. Jadi sementara kita sakit nih, mungkin tapi bisa sembuh. Nah itu dibilang sengatan. Jadi Portugis itu cuma sekitar sahabat kurang berkuasa, nah muncullah VOC. VOC itu kenapa bisa mendominasi ini di garis bawahnya adalah modal paling besar 6,5 juta gulden, ya itu paling besar. Jadi paling besar zaman itu. Sedangkan saingan-saingannya seperti EIC, East Indian Company, itu pedagang Inggris, hanya sepersepuluhnya, berarti cuma 650.000, jauh, ya kan? Sekarang Denmark lebih lagi 1/16-nya dari VOC, jadi modalnya jauh. Modal yang paling besar itu kan bisa di kapal, bisa buat apa sih, kayak bikin senjata ya. Jadi VOC itu benar-benar menang di modal, luar biasa modalnya. Maka dibilang, ada yang bilang VOC itu perusahaan terkaya di dunia, menyaing 16 perusahaan, 16 perusahaan saat ini selevel dengan VOC zaman dulu, kayaknya kalau dihitung-hitung kayak begitu ya. Jadi itu benar ya. Jadi makanya VOC itu modal paling besar dan keuntungan paling besar. Ya. Kemudian permintaan pedagang berapa ke Asia menurun. Jadi akibatnya karena menurun itulah orang-orang nggak mau beli lagi. Karena kalau lagi perang itu bisa kemungkinan buat beli komoditas itu berkurang. Bisa beli senjata, ya kan? Senjata itu yang laris. Di Indonesia atau di Asia Tenggara pemegang senjata itu kurang, ya. Bukan nggak ada senjata api, cuman dia kurang, jadi nggak bisa ekspor ke Eropa. Nah, ini pertanyaannya adalah yang terakhir, kenapa 1680? Jadi 1680 itu runtuhnya beberapa kota, terutama di Indonesia ya. Itu ada seperti Banten, Mataram, dan Makassar, itu beruntun. Jadi Mataram itu sekitar 1678, Makassar itu sekitar 1670-an juga, dan Banten itu 1682. Itu beruntun ya. Jadi tiga kota atau tiga negara yang kuat di Nusantara itu dihajar semua sama VOC. Jadi Banten itu yang pelarian dari Makassar kabur ke Banten juga. Mataram, kedalaman yang nggak punya akses ke laut pun dihancurkan juga. Ada Aceh tadi. Aceh itu tidak dihancurkan tapi dipaksa untuk diem, dipaksa untuk istilahnya perjanjian-perjanjian yang merugikan. Jadi kenapa begitu? Karena pada saat itu setelah, kalau kita kenal Sultan Iskandar Muda ya, itu dia meninggal, kemudian anaknya sebentar cuma 4 tahun, sehingga akhirnya ada masa sultan atau masa 4 ratu ya. Itu masa di mana 4 orang ratu berkuasa tapi dia nggak punya wewenang. Jadi kekuasaannya itu dipegang oleh bangsawan di bawahnya. Ini sebagai simbolik. Jadi kalau kita kenal Raja Inggris itu siapa nama sekarang? Saya lupa. Raja Inggris Charles III ya, nggak salah ya. Itu dia punya megang titel raja, tapi dia nggak bisa memegang pemerintahan seperti itu modelnya. Jadi Aceh juga dipaksa untuk diam. Ya, akhirnya ya 1680 itu benar-benar selesai. Ya, untuk Asia Tenggara 1680 selesai. Kalau untuk Asia Tenggara itu, untuk Asia baru abad ke 19 hilang karena dominasi Inggris di Asia Tenggara, di Asia lain lebih kuat. Belanda kan di Asia Tenggara aja, di Indonesia ya. Oke, mungkin sampai di sini. Ya, saya silakan ke moderator. Baik, terima kasih Bang Iskandar. Luar biasa sekali, dari buku yang sangat tebal bisa dipadatkan oleh Bang Iskandar dalam 5 slide saja. Mungkin sebelum kepada teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan, boleh tadi mekanismenya dengan chat, nanti saya akan bantu bacakan, atau ada yang mau sharing juga, itu boleh juga disampaikan di chat. Atau kalau mau langsung, jadi nanti kita juga akan berikan akses untuk open cam dan open video ya. Sebelum itu, saya mungkin izin menanyakan beberapa hal, Bang Iskandar, terkait buku yang sedang diulas pada malam hari ini.
pertanyaan saya itu seputar hal-hal yang sifatnya teknis dari buku ini sendiri dan juga mungkin substansial juga ya Bang. Yang saya sendiri sebenarnya masih banyak ingin tahu karena jujur saya belum selesai membaca bukunya Bang untuk buku yang kita ulas pada malam hari ini. Yang pertama mungkin Bang yang ingin saya tanyakan secara teknisnya itu adalah kalau untuk pemula Bang, mungkin kayak orang-orang yang seperti saya yang secara keseharian itu sebenarnya tidak begitu apa namanya masih awam lah ya untuk mengenal sejarah, membaca buku sejarah. Nah, dari bukunya Anthony Wright yang sekarang kita ulas ataupun yang jilid pertama, ada plus minus nggak Bang kalau menurut Abang? Mungkin ya kayak misalnya dari segi tata bahasa gitu ya Bang. Karena kan beberapa yang pernah saya baca kalau bukunya buku kayak yang cukup sepuh begitu tuh kadang bahasanya sulit dipelajari. Kalau menurut Abang sendiri, ada nggak Bang tips-tips yang mungkin di teman-teman yang ada di forum ini tuh juga mungkin baru pemula dan ingin membaca lebih dalam buku yang kita ulas pada malam hari ini. Silakan Bang Iskandar. Ya, oke, makasih. Jadi kalau secara bahasa sih, bahasa dari bukunya kalau menurut saya itu nggak terlalu kayak kita berpikir keras, itu enggak sih. Itu lebih ke apa ya, bahasa itu kalau dibilang ensiklopedis lah. Apa sih kalau kita baca ensiklopedia anak gitu, ya kan, ensiklopedia yang gede-gede kan kita bahasa enak tuh, kayak Wikipedia gitu. Nah, itu sebenarnya bahasa masih enak. Jadi makanya kita itu justru kayak diceritakan benar-benar kayak narasinya tuh kayak kalau kita baca, saya jarang baca novel lah. Jadi narasinya kayak novel, tetapi ini non fiksi gitu loh. Narasinya tuh enak, ngalir. Ya, jadi nggak ada istilah bahasa-bahasa ada sih bahasa ilmiah, cuma nggak banyak. Bahasa istilah ilmiah yang seolah-olah ribet banget harus dicari kamus KBBI dulu, nggak ada. Jadi kalau untuk pemula menurut saya ini bagus. Dan ini juga ada gambar-gambarnya, ada di buku itu gambarnya kan gambar hitam putih ya. Jadi bukan gambar warna ya. Jadi tapi bagus, ada gambar-gambar yang istilahnya kita jadi mudah. Jadi nggak boring ya. Dan kita di gaya bahasanya itu bagus. Jadi semua orang saya rasa bisa dibaca. Kecuali yang tadi saya bilang yang ada buku Sarah MTJ Hall itu bukunya karena apa ditulis tahun 60-an ya. Jadi bahasanya itu benar-benar bahasa zaman segitu. Tahun 60-an itu kan setahu saya ya ada yang sudah EYD, ada yang belum. EYD kan masa 70-an ya EYD itu kan. Jadi ada yang sudah EYD tapi bahasanya itu masih bahasa-bahasa tahun segitu yang mungkin anak sekarang nggak ngerti bahasa-bahasa itu gitu. Tapi kalau ambilnya bahasa-bahasa sekarang, anaknya gitu. Ya. Oke, siap. Terima kasih Bang. Ini pertanyaan lanjutannya nih Bang. Sebenarnya dari sisi substansi bukunya itu kan sangat menarik ya Bang, karena buku ini dibuat oleh si penulis Anthony Wright. Ini kan berdasarkan penelitian dia yang cukup panjang dan sangat menyeluruh, Bang. Nah, kalau di bangku sekolah sendiri sebenarnya seberapa besar sih Bang karya beliau ini tuh dijadikan bahan rujukan gitu ya Bang. Mungkin kalau untuk yang edisi kedua ini kan karena lebih dimensinya itu perdagangan gitu ya Bang. Di kelas-kelas ekonomi gitu ya, kalau SMA mungkin di kelas IPS gitu ya Bang. Seberapa sering ini dirujuk karena saya pribadi gitu ya Bang, waktu sekolah saya nggak pernah mendengar karya beliau ini gitu Bang, waktu sekolah ya, ketika belajar misalnya tentang ekonomi ataupun tentang sejarah ya, kalau misalnya kita bicara tentang buku beliau yang jilid satu ini sendiri, gitu Bang. Kalau sekarang kan saya lihat buku paket ya, itu ada beberapa kali saya lihat ada dicantumin karya beliau tuh ada. Jadi saya lihat beberapa kali kalau buku paket sekarang ya. Tapi kalau mungkin buku paket dulu saya lebih, ya memang sih zaman saya juga nggak ada sih. Zaman saya pas sekolah itu juga nggak ada karena ini apa, mungkin kalau zaman dulu kan kita ngikutin lebih ngikutin ke SNI ya, apa sih sejarah Indonesia, itu ada buku khusus dari Dikbud itu. Jadi Antonio itu kan setahu saya tenar itu kan baru tahun 80-an seingat saya, 80 90-an ya. Jadi agak baru dan dia itu karyanya itu apa namanya baru booming ya. Akhirnya di Gramedia itu 2000-an ya, itu baru naik. Saya juga istilahnya narik ya. Cuma saya kalau baru beli sih 2022, itu saya baru baca tahun segitu ya. Jadi perlu waktu lama juga, 2010 sudah lihat. Zaman saya sekolah beli bukunya tapi nggak di buku paket, nggak ada yang nyantumin narasi dari beliau, itu nggak ada. Tapi sekarang sudah ada beberapa buku paket itu ada
Yang Urbnet setahu saya ada, walaupun nggak banyak. Jadi kan karena kan Asia Tenggara ini kan luas ya, jadi banyak penulis juga. Iya. Mungkin saya ingatkan kembali kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mau sharing juga sangat diperbolehkan ya. Ini masih ada Bang pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Itu terkait kalau yang edisi kedua ini kan berkaitan dengan perdagangan gitu ya Bang. Kalau misalnya berarti ya Bang secara kasar ini kan sangat direkomendasikan dibaca oleh kalangan-kalangan ekonom gitu ya Bang. Kalau hingga saat ini eh, seberapa relevan sih Bang buku ini untuk masih tetap dibaca bagi kalangan tertentu ya yang mungkin berfokus di bidang perdagangan itu sendiri. Demikian Bang. Kalau relevansinya dengan sekarang, mungkin kan kita kalau di Asia Tenggara itu kan sedang proses katanya sih ya menuju mengejar lagi ketertinggalan tersebut ya. Itu Hmm. sebenarnya masih bisa relevan karena kita melihat bahwa zaman dahulu kan Asia Tenggara itu kan pernah berjaya ya. Jadi kita ada masanya di mana masa puncak, masa emasnya, tetapi memang karena beberapa hal yang saya sebutkan tadi akhirnya turun, runtuh ya. Jadi istilahnya kalau dibilang relevan sangat relevan karena kita bisa melihat bahwa Asia Tenggara itu secara jadi apa ya, Asia Tenggara itu unik ya kalau saya bilang secara politik itu dia agak terpecah-pecah jadi karena banyak negara ya, bahkan kalau sekarang mungkin cuma 11 ya, ASEAN itu kan cuma 11 tapi zaman dulu bisa 100 lebih setahu saya ya. Jadi apa kalau dikaji ekonomi politik itu kan setahu saya kestabilan politik itu akhirnya barulah dibilang ekonomi naik ya kan, makanya Hmm. nggak ada yang mau invest di negara perang, nggak ada. Coba investor di negara Irak apa sih yang di perang tuh, Palestina misalkan, Hmm. itu sulit karena perang. Sama ke Indonesia juga tahun 98 juga pada kabur ya kan. Hmm. Jadi kalau zaman segitu juga yang di buku ini itu juga kestabilan politiknya kurang, makanya itu juga yang menyebabkan saya bilang akhirnya investornya pedagangnya pada kabur gitu loh. Jadi sekarang itu makanya kenapa dibentuk ASEAN ya, apa Association of East Asian Nation itu kita kerjasama regional ya, regional Asia Tenggara supaya ekonomi kita bersama-sama maju gitu loh. Makanya kita tadi saya bilang ada bebas visa, ada AFTA ya, Asia United Area ya. Jadi kita impor ekspor itu nggak kena biaya. Masalahnya Indonesia siap nggak? Nah itu kan pertanyaan. Gitu. Siap, siap. Ini mungkin pertanyaannya ke lebih substansi lagi Bang. Tadi ada beberapa hal yang saya masih bingung. Tadi kan Abang mention tentang mata uang Pieces ya Bang, yang digunakan pada masa dahulu untuk transaksi perdagangan ya Bang di Asia Tenggara pada zaman dahulu. Itu tuh maksudnya mata uang itu disepakati oleh komunitas Asia Tenggara itu sendiri atau ada yang mencetuskan atau bagaimana sih Bang? Ya, itu disepakati oleh pedagang-pedagang pada saat itu. Jadi Hmm. awalnya kan memang itu mudah dibawa ya. Saya kalau satuannya saya lupa, tapi itu mudah dibawa. Jadi kan kalau ada bolongan tengah itu diikat nanti dibawa ya. Jadi awal itu orang-orang Cina yang bawa, tapi kualitasnya memang ya jadi gini loh. Kita kalau di Cina kan kualitasnya bagus nih dari perak yang asli ya. Tapi kalau pas sampai di sini ternyata kualitasnya itu cuma campuran timah sama tembaga. Jadi kualitasnya Hmm. ketika kena banting itu langsung hancur. Jadi makanya zaman ketika itu mulai ditinggalkan karena kualitasnya menurun. Ya, tapi di zamannya memang ada pabriknya di sini. Setahu saya di Jawa, setahu saya di Jepara itu ada pabriknya. Itu pabrik buat pikis tadi itu buat produksi uang-uang tadi. Ya, makanya Hmm. orang-orang VOC pun orang-orang VOC orang-orang Belanda itu kesal juga. Mereka mau pakai mata uang sendiri nggak bisa karena mata uang ini populer gitu loh. Orang VOC itu kan baru pakai uang sendiri itu tahun 1700-an. Jadi pikis itu memang sangat apa ya, dominasi banget. Baru sekitar abad ke-19 hilang mata uang tadi. Ya itu sih. Satu lagi mungkin Bang dari saya. Kalau misalnya dari tadi ulasan buku yang udah Bang sampaikan, dengan kondisi geografis Indonesia sebenarnya yang dikelilingi oleh laut, harusnya tingkat perdagangan Indonesia kan cukup bagus gitu ya Bang. Jadi harusnya saat ini tuh juga
perdagangan dan ekonomi Indonesia juga lebih maju. Tapi kenapa ya Bang? Kita tuh masih kalah dengan Cina yang kalau dari segi geografinya itu sangat mungkin tidak seberuntung Indonesia ya dengan kondisi perairannya. Itu kenapa ya Bang? Selain ini ya Bang, kalau misalnya mereka sangat cepat dalam beradaptasi teknologi gitu-gitu Bang. Kalau itu sih memang itu kajiannya ada ya khusus ya. Jadi kalau seingat saya itu kan kenapa sih Indonesia itu agak sulit ya menyaingi peradaban negara lah ya, negara besar yang nggak usah jauh-jauh lah Cina dan India lah yang dekat kita kan. Kalau India kita mungkin masih 50-50, tapi kalau Cina kita jauh ya. Jadi Oh. kita itu apa berarti saya bilang kembali ke kestabilan politik. Jadi di Hmm. setahu saya di Cina itu sejak 80-an dan sampai sekarang itu nggak ada apa ya goncangan politiknya itu nggak kayak itu loh, nggak keras gitu loh. Sedangkan kita kan sudah berkali-kali ada 98 ya kan. Hmm. Terus sebelumnya ada krisis 65 ya kan di mana G30S itu kan akhirnya menyebabkan negara goncang. Akhirnya kan makanya terkena tuh inflasi 600% ya. Zaman Soekarno itu Hmm. 600%. Jadi orang bisa miskin dalam semalam ya. Jadi mata uang Rp1.000 dalam semalam tidak ada artinya. Ada inflasinya luar biasa, hebat ya. Dan di Semalapan juga sama, cuma di Semalapan nggak separah sampai 600%. Setahu saya 120% inflasinya. Gitu kan. Jadi ekonomi itu Hmm. sebenarnya butuh politik yang stabil juga. Dan tadi dibilang hukum yang Oh. pasti. Jadi nggak ada ekonomi apa orang invest tapi banyak korupsinya apa sih Hmm. itu ya kan banyak banyak apa sih uang sana sini ya kan. Nah itu tuh nggak mau itu kayak gitu. Iya. Paham, paham, Bang. Boleh teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan itu dipersilahkan ya. Ada Tiwi juga di sini, ada Mas Hafiz, ada Mas Farhan, ada Kak Amanda, Kak Sinta. Silakan kalau ingin ada yang mau ditanyakan ke Mas Iskandar dan atau sharing gitu ya juga diperbolehkan. Tiwi mungkin Tiwi. Oke, Oh. paling ini aja ya kan kalau terkait tadi kan di Asia Tenggara, kalau di Indonesia sendiri khususnya seperti apa sih? Terus tadi kan sempat diulas juga yang asalnya maju terus pada akhirnya runtuh. Nah, keruntuhan ini tuh dampaknya sebesar apa kalau misalnya dikaitkan sama politik gitu selain dari sisi ekonomi gitu. Peruntuhan maksudnya zaman sekarangnya apa zaman dulunya gitu gimana? Yang zaman dulunya. Kan kalau di buku itu kan aku sempat baca juga tuh ulasannya terkait dari isi dari buku. Nah, disebutkan juga kalau di zaman juga ada apa itu penyebaran agama kan, penyebaran beberapa agama nih selain tadi perniagaan tadi. Nah, sempat mengalami kemajuan terus pada akhirnya mengalami keruntuhan begitu. Nah, itu seperti apa sih? Mungkin boleh diulas juga lebih detail nih terkait relevansi sama penyebaran ajarannya juga gitu. Dan setelah keruntuhan itu seperti apa? Kalau tadi sebenarnya iya kalau di bab ketiga itu kan ada istilahnya agama-agama itu cenderung juga memperkuat perdagangan ya. Cuma saya nggak bahas karena itu tadi waktunya nggak cukup takutnya. Jadi jadi di Asia Tenggara itu kan banyak agama-agama kalau kita apa dibilang ya animisme dinamisme ya agama kepercayaan juga ya. Tapi banyak tiba-tiba banyak orang atau banyak negara tiba-tiba memeluk agama kayak Islam atau mungkin Kristen, Protestan, Katolik dan mungkin kalau di Myanmar itu ke arah ke Cina itu ada Buddha, ada juga yang meluk Hindu. Nah itu sebenarnya lebih ke apa ya? Mereka cenderung memeluk agama tersebut karena supaya memudahkan bisnis ekonomi juga. Jadi misalkan kerajaan apa ya Demak atau Mataram itu kan Islam, nah jadi mereka memeluk Islam bukan karena kuat agama yang mempengaruhi mereka, tapi supaya mereka dapat akses yang luas karena agama itu agama besar kan. Jadi kan kalau biasanya kalau sama agama kan berdagangnya lebih enak, ya kan? Oh, apa percaya lebih enak, lebih ya lebih simpel lah.
Tapi kalau beda agama kan kayaknya ribet. Nah, kalau zaman dulu begitu. Jadi apa namanya, banyak orang akhirnya punya kerajaan memeluk agama-agama besar seperti Buddha, Hindu, Islam, Kristen tadi untuk supaya mereka bisa dapat akses dagangnya itu. Itu ya ada hitung-hitungan bisnisnya juga. Jadi nggak ikhlas karena meluk agama saya senang ingin mendekatkan diri pada Tuhan, enggak juga, ada hal-hal tertentu yang seperti itu. Nah, ini yang dilihat di Asia Tenggara itu jadi faktor dominan juga ya. Kalau tadi dibilang keruntuhan ya, keruntuhannya seberapa parah ya, seberapa besar ya. Jadi memang ini ada dua pendapat yang bisa saya ambil ya soal keruntuhan ini. Jadi ada yang disebabkan oleh bangsa Barat, VOC khususnya, tapi ada juga lebih ke keruntuhan internalnya. Ya, saya lebih megang yang internal ya, karena kalau kita megang keruntuhan disebabkan oleh VOC, VOC itu bukan negara loh, itu kan perusahaan ya, perusahaan yang punya wewenang hak. Ya kan? Jadi makanya sejarawan Salvador Caudillo itu, sejarawan Indonesia ya, ada bukunya, itu dia memprotes VOC itu pada dasarnya apa ya, secara apa namanya, secara organisasi setara dengan kerajaan kita, cuman dia politiknya kuat, dia punya duit, istilahnya kan katanya ada yang punya duit, punya kuasa gitu kan. Nah itu juga itu berlaku juga zaman dulu. Jadi VOC itu kuat, makanya dia bisa menguasai Mataram dengan mudah, menguasai Bandung dengan mudah. Itu dia punya modalnya, kuat modalnya. Dan ya walaupun modal tersebut akhirnya boncos juga, dia pergi pulang ya kan bangkrut kan, 1799 akhirnya selesai bubar ya kan. Nah itu jadi apa namanya, peruntuhan itu lebih disebabkan karena internal kita sendiri. Jadi internal kita sendiri yang kurang kompak karena kita kan punya kepentingan ya, kepentingan yang bisnis, tahta ya kan. Jadi kepentingan-kepentingan itulah yang membuat saling apa sih istilahnya, kalau berantem apa gontok-gontokan gitu ya, apa pukul-pukulan ya. Jadi menyebabkan politik nggak stabil ya. Jadi makanya kalau kita lihat apa, pernah baca mungkin ya di Amang Prasad itu, pernah dia membantai sampai ribuan ulama ya, karena dianggap ulama itu musuhnya dia, musuh politiknya dia nggak suka ya kan. Dia meluk Islam iya, tapi dia nggak suka Islam sebagai politik. Nah itu makanya orang-orang saingannya tuh lah gitu kan. Tapi dia juga nggak pro Belanda. Nah jadi dia emang dia buat diri sendiri, egoisnya gede gitu loh. Jadi runtuhan tersebut yaitu karena dia kan runtuh Mataram itu kan karena anaknya apa nggak suka. Nah, jadi kalau singkatnya nih masalah cinta. Jadi anaknya itu suka sama selirnya bapaknya gitu kan. Tapi bapaknya kan wah selir nih nggak tahu saya secakap apa ya, saya kurang tahu. Tapi pokoknya berantem lah masalah itu. Jadi nggak terima. Jadi anak bapak musuh karena gak selir. Apa itu kayak gitu kan. Jadi ada hal-hal seperti itu ya. Nah, akhirnya mereka berdamainya karena apa? Mereka berdamai juga. Bapaknya ketika di ujung hayatnya itu berdamai karena ada musuh lain. Ya kan? Nah, kita sentimen kita kan mungkin sampai sekarang saya nggak tahu. Sentimen kita suku. Dalam orang Jawa nggak suka sama orang Madura, itu ada kan Jawa itu orang Madura, ya kan sentimen. Jawa itu kan ngeklaim bahwa gelar Mataram itu harus ke dia, orang Madura, ya kan. Nah, jadi orang Mataram yang pakai orang Jawa totok gitu nggak mau kan. Nah, jadi kalau ini kita ada Madura, kita kesampingkan dulu musuh kita sendiri itu, kita bantu, kita lawan dia dulu ya kan. Tapi tentu aja terlalu kuat, udahlah bantu VOC aja lah, kirim surat. VOC bilang ada ininya lah, kita kan kalau bantu itu kan kadang-kadang ada nggak pamrih ya, ada istilahnya ya, ada apa sih, win-win solution, lo bantu gua lo bantu lagi gitu kan. Akhirnya mau suka biasanya dia nggak pernah nawarin bantuan, tapi diminta bantuan. Di Banten begitu, di Mataram begitu, di Makassar begitu, ya kan sama. Biasanya ujung-ujungnya tuh pasti tahta, nggak jauh ya. Nah, itulah internal kita yang nggak stabil. Makanya kalau Indonesia nggak stabil politiknya, internalnya goyang, ya bawahnya yang kita kasihan gitu loh. Kalau saya bilang sih gitu, kan jurang kita lebih karena internal. Ya, itu sih. Yang dulu ada
sampai hari ini juga masih terjadi di Indonesia gitu ya, Maya. Kayak sentimen budaya, kemudian politik, itu sampai hari ini juga masih sangat dimakan gitu. Politik dunia terhadap miskin gitu ya. Jadi juga berdampak secara tidak langsung untuk ekonomi Indonesia karena mata uang kita jadi semakin lemah gitu harganya gitu ya. Dari teman-teman yang lain ada yang mau di-sharing Kak? Ada Kak Iqbal mungkin, Kak Vina, Kak Rizky, Kak Tiara, boleh banget. Atau Tiwi tadi apakah sudah terpuaskan atau masih ada yang ingin dikonfirmasi ke Bang Iskandar, atau mau ditanyakan? Gitu. Aman sih Kak, sudah terjawab gambarannya. Mungkin dari teman-teman yang lain kali ya, tadi sempat ngobrol juga. Oh ya, Kak Iqmal dulu tuh Kak. Ya, silakan Kak Iqbal. Saya mana ya? Boleh open mic-nya juga nggak apa-apa, kameranya. Ya, saya masih di mute Kak Iqbal. Eh, Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Iqmal Awankur Rahman. Saya dari Pendidikan Sejarah UHAMKA. Ada beberapa yang ingin saya pertanyakan mengenai Asia Tenggara dan hubungannya antara Asia Tenggara ya, yang ditulis di tulisannya Antonio Reid. Itu apakah ada hubungannya dengan kawasan Afrika yang pada saat itu punya apa ya, masa-masa yang cukup dibilang unik gitu kalau misalkan kita telisik ke Asia Tenggara gitu. Karena beberapa buku saya lupa judul dan penulisnya itu ada hubungannya dengan eh, Afrika. Tapi di sini saya ingin melihat apakah Antonio Reid eh, melihat sampai sejauh sana gitu Kak. Gitu Bang, terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Siapa tadi? Iqmal ya. Ya, Iqbal. Jadi kalau Afrika, kalau Antonio itu memang ini kajiannya lebih ke Asia Tenggara sih. Jadi kalau Afrika itu kan dia kontur benuanya kan juga beda ya. Kalau Afrika kan dia lebih apa sih namanya kontinental ya, kayak gitu ya kan. Jadi bukan pulau-pulau gitu ya. Jadi lebih ke apa sih dia biasanya lebih kaya di pesisir ya kan. Tapi kalau di pedalamannya memang luar biasa sulit. Makanya Afrika itu kan sampai sekarang pedalamannya beberapa negara sih, nggak semua. Beberapa negara itu masih terlibat konflik sektarian sukunya kuat ya. Jadi tapi kalau di pesisirnya itu masih agak mendingan, kayak kayak mungkin Afsel itu masih mendingan lah setahu saya. Jadi pesisirnya tapi ya kalau dibilang sama Indonesia juga kayaknya masih maju Indonesia ya. Jadi kalau Afrika itu kan dia lebih fokus kan apa biasanya orang-orang pesisir itu lebih membawahi orang-orang pedalaman. Sama sih di sini juga begitu ya. Cuman kalau di sini kayak Mataram itu justru kebalik ya. Mataram itu justru menguasai pesisir, apa membawahi pesisirnya walaupun dia di pedalaman ya kan. Jogja itu kan di pedalaman ya, agak ke dalam ya. Jadi bukan di dekat laut ya kan. Kalau Laut Selatan kan dulu nggak kayak sekarang banyak apa sih pelabuhan gitu kayak Cilacap gitu ya. Dulu kan belum ada pelabuhan Cilacap ya. Pelabuhan tuh di utara semua di Jepara, Tuban, Gresik gitu kan, Banten itu Batavia itu malah di utara semua ya. Nggak ada Cilacap itu ya. Jadi Mataram itu berhasil menguasai ya. Makanya itu VOC itu ngincer akses di situ. Ya, beda sih kalau kontrol Afrika tadi. Antara juga memang fokusnya ke Asia Tenggara bukan di Afrika sih ya. Mungkin itu sih ya. Tapi Antonio Reid di bukunya nggak ngebahas sampai sana Bang ya, Nah, saya terkait nggak baca hubungannya nggak. saja Bang, nggak ya? Hubungan, kalau hubungan enggak kayak soalnya dia fokusnya lebih ke mungkin kalau ke Asia
benua iya, tapi kalau Afrika enggak. Oke, siap. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Kak Iqmal. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Ini juga ada chat dari Kak Amanda nih, Bang Iskandar. Jadi Kak Amanda juga kebetulan lagi baca cerita rakyat sama sejarah Lombok, terus sempat baca juga tentang anggota keluarga kerajaan yang rebutan selir atau istri patih gitu ya. Jadi Kak Amanda juga baru tahu ternyata di Mataram juga terjadi fenomena yang sama gitu. Menarik ya Kak Amanda, kalau berbicara sejarah, itu kan nggak ada habisnya untuk diulas. Dari teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan, Mas Hafid, mungkin Kak Tina, Mas Rizky, atau sembari itu Mas Iskandar, saya satu lagi Mas Iskandar yang mau saya tanya dan masih belum terjawab dari bacaan saya sendiri itu adalah sebenarnya kenapa sih Mas si Anthony Wright ini begitu tertarik dengan mengkaji ya kawasan Asia Tenggara sampai dia tahu tahu hal-hal yang detail gitu ya, karena dari buku yang dia tulis itu nggak cuma dari segi wilayah gitu ya, sampai kebudayaan kita atau permainan-permainan tradisional kita tuh dia di bukunya itu juga diulas secara detail. Itu kenapa ya Mas? Dia Mas Iskandar, apakah ada informasi terkait latar belakang beliau kenapa begitu eh, apa namanya itu ya kalau istilahnya Oh iya, eh iya. ya istiqomah banget gitu dia mempelajari kawasan Asia Tenggara gitu ya, termasuk Tertarik Indonesia. dengan jadi memang ini saya ini dihubungkan dengan sejarah lain ya kan PPKTRI itu kan yang kebetulan juga bahas Indonesia. Jadi tahun 50-an itu ya. Jadi ini kembali ke tadi ya sebenarnya yang saya bilang buku 60-an sejarah Asia Tenggara oleh P.J. Hall. Itu buku Asia Tenggara pertama. Jadi kita itu wilayah Asia lain tuh banyak ada apa sih ada identitasnya Asia Selatan, Asia Timur, Asia Barat disebut Timur Tengah ya kan. Asia Hmm. Tengah itu mungkin disebutnya uh, ada yang bilang kalau saya bilang Asia Tengah itu Asia Barat versi KW mirip tapi nggak mirip saya bilang gitu kan. Jadi Asia Tenggara itu nggak dikenal. Nah, makanya Asia Tenggara itu kan istilahnya macam-macam ya. Ada istilahnya dibilang anak benua India karena di belakang India posisinya kalau dari India ada dibilang tadi di bawah angin. Nah kan memang bahwa itu istilah orang-orang dulu ya. Jadi orang tahun 50-an 1950-an itu ilmuwan-ilmuwan Inggris itu kalau apa kenal namanya SOAS School Oriental Asian Studies ya itu dia membuat kajian Asia Tenggara itu biar lebih luas ya. Satunya dengerin ini yang kuliah di sana seingat saya begitu ya. Peter Kelly juga kuliah di situ. Jadi banyak bukan orang Belanda doang, orang Inggris pun kali dengan studi Asia Tenggara ya karena Asia Tenggara ini wilayah yang sangat-sangat apa ya kajiannya kurang. Jadi kajiannya kurang, mereka ingin teliti ya. Jadi banyaklah sumber-sumber yang belum terekspos, akhirnya diteliti dan sampai sekarang kita punya identitas Asia Tenggara tersebut. Jadi Asia Tenggara itu nama Asia Tenggara itu baru lahir tahun 45 ketika Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua kita kenal nama Asia Tenggara dan kajian sejarahnya itu baru tahun 60-an. Jadi masih baru. Kalau Asia Timur itu banyak, Asia Selatan banyak, Asia Tenggara itu baru dikit. Nah makanya kayak Anthony Ray kayak tadi itu dia membuka jalannya lah. Jadi orang-orang Eropa itu tertarik dengan kita karena apa Asia Tenggara itu apa ya dia itu uniknya itu tadi negaranya banyak tetapi kaya gitu loh tapi kesatuan politiknya itu sangat kurang pukul-pukulan semua itu ya dari bayangkan ya ini kita nggak usah ngomong jauh-jauh Asia Tenggara di Jawa sendiri kalau saudara-saudara tahu ya itu seingat saya negara itu tahun 1700-an itu ada sekitar hampir 30 negara loh di situ negara loh, kerajaan ya, berarti bukan negara kota. Jadi bukan hal yang sedikit loh. 30 negara di Pulau Jawa itu kita provinsi aja kan, cuma 6 ya di Pulau Jawa itu kan. Ini 30 negara loh. Jadi apa ya pukul-pukulan semua kan? Makassar itu sorry Makassar ya. Mataram, Surabaya itu punya kerajaan sendiri.
Gili Kedaton, ada lagi kerajaan sedikit Gili Kedaton tuh di apa sih namanya? Dekat Gili Surabaya tuh ada namanya Gili Kedaton ya. Jadi Jepara berdiri sendiri, Batavia berdiri sendiri. Jadi Batavia itu unik ya. Batavia itu ada ejekan, jadi Sultan Mataram, Sultan Agung ya, itu pernah bilang ada kota di Jawa tapi nggak ada orang Jawanya, yaitu Batavia. Batavia itu Belanda itu membatasi orang Jawa masuk ke situ karena dianggapnya mata-mata Mataram, jadi mereka curiga kan mata-mata Mataram yang mata-mata si Sultan ya, awas lo, jadi curiga yang nggak boleh masuk. Kalaupun masuk hanya untuk kerja, aja kuli ya, kuli bangunan, jadi kerja. Kalau malam suruh keluar, pulang pulang di tembok Batavia, nggak boleh situ, makanya dibilang kota yang ada orang Jawanya. Makanya Sultan Agung itu berketan mau Batavia, jadi dia 2 kali nyerang tapi gagal, yang 3 kali dia keburu meninggal ya. Ya itu sih mungkin ya. Siap-siap, Bang. Ini ada pertanyaan dari Kak Amanda, Bang. Mungkin ini sedikit sensitif yang ingin ditanyakan itu. Di buku ini tuh apakah ada membahas tentang perdagangan manusia atau budak di Asia Tenggara, atau di tahun itu sudah tidak ada, atau memang sengaja tidak dicatatkan? Gitu, Bang. Bang, Abang masih di mute kayaknya, Bang. Ya, Mungkin buku ini apa dengan manusia budak. Ada tapi nggak di, itu sebenarnya lebih yang di putih ya, bukan yang di merah, ada yang di putih ya. Jadi pertama ada, saya belum baca tapi saya kan bisa baca sekilas ya, jadi itu ada situ lebih lengkap di situ ya. Apakah ada. Nah, kalau di sini di Mesel kecil-kecil, tapi kalau di putih itu banyak, karena kan di putih itu budak itu jangan salah, budak itu dulu identik dengan tadi saya bilang gengsi. Semakin banyak budak dianggapnya orang, wih dia orang hebat. Lo nggak ada mobil, nggak ada nanya McLaren lu warna apa, nggak ada itu ya, nggak ada. Kalau kata orang kripto kemarin kan dia nanya McLaren warna apa, nggak ada. Mobil kan belum ada saat itu. Jadi nanya budaknya berapa, apa sih budaknya berapa, ya kan? Atau rumahnya di mana? Rumahnya gede nggak? Gedongan nggak? Nah itu. Jadi apa namanya? Budak-budak itu apa dia sebagai simbol yang hebat ya, simbol-simbol. Jadi dan itu bukan di Asia Tenggara ya, di Eropa, di Arab itu banyak. Cuma bedanya, ada bedanya. Kalau di Asia Tenggara, di Arab itu budak itu sebagai cuma simbol kegagahan, sebagai simbol kekuatan. Kalau di Eropa budak itu ya budak kerja. Jadi budak itu belum ngasilin duit ya. Beda-beda, makanya orang-orang Eropa ketika ke apa sih Amerika itu dibawa budak Afrika, bawa budak India, bahkan budaknya orang Eropa sendiri, orang-orang Irlandia itu kalau kedua banyak itu budak juga datang ke sana, sama itu. Kan bedanya buat kerja, kalau kita kan buat status, nah dari situ ya, gitu sih. ya. Gitu, Kak Amanda, benar. Juga ya, karena dulu belum ada mobil, jadi orang pamernya status sosialnya mau dianggap bagus tuh ya dari segi jumlah budaknya. Ini ada pertanyaan lanjutan sih, Bang, terkait pertanyaan sebelumnya yang ditanyakan Kak Amanda, tapi ini diajukan oleh Kak Akmal lagi. Kalau boleh tahu, perbudakan yang dibahas oleh Anthony Reid di bukunya yang satu lagi itu berasal dari mana ya, Bang? Apakah ada informasi terkait itu? Oh budak di koleksi, sorry, dibahas dari mana? Saya ini agak sama-sama ya, tapi karena kan saya yang putih belum baca. Tapi Hmm. kalau saya dapat informasi dari yang lain, kalau di Batavia ya, kita ngomong Indonesia dah, yang deket dah ya. Di Batavia itu, kalau orang Batavia itu biasanya bawa budaknya dari Bali, ya. Jadi makanya ada coba cek Jakarta, ada namanya Kampung Bali. Ya Balinya mah orang Bali itu nggak udah dikit ya, tapi dulu kampung isinya orang-orang Bali, ya. Bali Master ya, istilahnya Bali Master ada. Itu kan Jakarta mah jadi negara ya, jadi negara itu namanya Bali Master. Itu khusus orang-orang Bali yang ya baik orang merdeka atau orang budak itu datang ke situ. Jadi mereka kan di Bali, dari Jawa juga ada, tapi dari Jawa itu VOC membatasi karena apa, takutnya kalau jadi si Sultan marah. Jadi orang VOC itu takut sama Sultan juga. Jadi kalau kalau budak itu orang Bali aja lah atau orang Sumatera. Kalau apa orang Jawa jangan, nanti ke Jawa bisa bekerja aja, bekerja kuli apa, bukan budak. Jadi yang Jawa jangan, takutnya kalau kita ngerasin orang Jawa nanti Sultan marah, kita diserang pasukannya ribuan pasukan, pusing
kita. Nah, gitu. Jadi kalau di Jawa itu biasanya dari Bali, dari sama Jawa juga ada, di Sumatera ya. Jadi gimana sistemnya biasanya itu kayak tuh masih model kayak kita pre-order. Ya, maaf ya ini agak gelap ya. Pre-order. Jadi orang VOC bilang ke pedagang orang Bali ya, saya mau pesan budak 1.000 budak. Kita dikirim, iya pre-order. Ya ini ya ini sih dak ya, cuman pre-order ya. Jadi pakai surat kirim ke apa agen budak di sana. Nanti Raja Bali itu kan biasanya, Bali itu kan raja dan ada 6 kerajaan, jadi selain musuhan juga lagi-lagi biasanya musuh-musuhnya itu ditangkap-tangkepin, dijual, jadi budak. Nah, seperti itu. Ya, itu sih. Ya. Itu bisa terkonfirmasi juga nggak sih Bang, kayak buku-buku zaman dulu yang tentang Jugun Lanfu itu masih sejalan nggak sih Bang membahas tentang itu? Jugun Buku Lan Jugun Lanfu yang dulu kalau misalnya tapi itu lebih ke budaknya dalam tanda kutip seks ya Bang, yang dulu diperdagangkan di apa Jepang misalnya ya. ya zaman Jepang gitu ya Bang. Jepang ya, Jepang juga ada, itu kan lebih baru ya, itu jelas ada itu ya. Jepang Yanfu itu memang biasanya dipakai buat memuaskan tentara-tentara tentara Jepang. Tentara Jepang itu kan ini stres, jadi butuh hiburan ya. Jadi ada juga, jadi sebenarnya budak itu ada dua, ada yang buat gaya-gayaan, ada yang buat tiga sih ya, ada yang buat kerja, ada juga yang buat tadi, maaf ya, buat seks begitu. Jadi biasanya apa namanya, orang orang Belanda itu kan apa namanya, atau orang Eropa itu kadang bosan juga dia dengan, dia kan butuh, dia kerja di sini kan, dia kerja di sini dia butuh ya semacam gitulah ya. Jadi kan kalau cewek Eropa di sini dikit ya kan, jadi mereka butuh orang-orang seperti itu. Kita kenal orang Indo, orang campuran ya seperti itu ya. Biasanya tertarik nih, ada yang nikah, ada yang cuma ya gitulah putus gitu kan. Jadi macam-macam ya. Jadi kalau kita balik, ada kalau di Jepang itu ya, di Jepang di Pulau Nagasaki itu, jadi setiap Belanda itu punya akses eksklusif ke Jepang. Orang-orang bangsa lain nggak boleh, bangsa barat lain nggak boleh, hanya orang Belanda, orang VOC itu setiap bulan tuh dikirim dikirim semacam kayak gitu budak seperti itu yang buat pemuas itu. Dan biasanya memang mereka bukan nikah sih, apa sih namanya, punya anak juga yang anaknya itu jadi sama bapaknya biasanya. Nah itu yang Hmm. iya jadi problem, ya kan, jadi problem, makanya anaknya mau dibawa sama bapaknya apa mau bawa ibunya. Nah begitu kan, itu di zaman dulu juga ada seperti itu ya, bukan zaman Jepang aja sih, jadi sudah ada. Cuma memang apa namanya, kalau budak seperti itu biasanya memang bukan dipesannya, bukan secara langsung, tapi lebih ke instan gitu, mesti tiba-tiba ya. Jadi bukan kayak apa sih, bukan kayak dikhususkan buat kayak PSK gitu, bukan, karena apa ya, tanda kutip ya, bukan, tapi lebih ke tiba-tiba gitu. Hmm. PSK kan udah terancam tuh, udah sistemnya, kita mau apa, kalau di luar negeri kan mau ke sana itu udah tempatnya, kalau sih gitu, itu enggak ya. Itu baru abad ke-19 itu baru udah ya. Ya, menarik sih ya. Mungkin nanti next diskusi kita Kak Iqbal atau Kak Amanda bisa bantu untuk eh, apa arrange diskusi kita yang yang jilid 1 kali ya Bang, biar bisa dikuliti juga tentang tulisan Anthony Reid ini ya Bang, tentang sejarah kebudayaan yang sudah dia teliti di Asia Tenggara. Nah ini juga ada pertanyaan Bang dari Kak Sinta, tapi sebelum itu tadi kayaknya Bang Farhan raise hand. Kalau Bang Farhan masih ada, masih standby, boleh Bang di open mic aja, silahkan. Udah ada suaranya belum? Ya, baik. Yang pertama saya ingin berterima kasih kepada Bang Ahmad Aulia Iskandar yang telah memberikan warna pada, terutama khususnya buat saya, karena saya juga bukan penggiat sejarah ya, penikmat aja sih gitu. Nah, yang pertama tadi sempat ngobrol juga waktu sebelum kegiatan ini dibuka sama Kak siapa tadi, lupa saya. Sama Kak Tiwi. Oh iya, sama Kartio itu saya tuh ingin sedikit mencari korelasi, dan memang benar saya punya catatan sedikit gitu. Nah, terus di tahun
1940 itu 1400-an itu emang belum ada catatannya, terutama catatan saya dalam mengenai sejarah Bogor dan Depok gitu kan. Nah, terus korelasinya mungkin kalau di catatan saya hari ini ya sampai pada eh, kerajaan Banten itu Pak Raden Haji menjual wilayah kerajaannya dari Selat Sunda dari Sunda Kelapa sampai Pajajaran gitu. Nah, terus yang saya ingin tanyakan mungkin tentang korelasi ya. Saya pernah dengar istilah tanah partikelir gitu. Apakah itu berkaitan tentang karena itu kan bicara perekonomian, tentu bicara perdagangan, tentu bicara kekuasaan gitu. Apalagi kalau dari sekolah itu kan kita diajarkan Portugis atau Belanda datang ke kita itu untuk menegakkan triple G gitu kan, glory, gospel, and gold gitu kan. Nah mungkin ada korelasinya gitu. Uh, Dikit banyaknya mungkin minta dijelaskan gitu oleh pemantik pada malam hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Farhan. Silakan Bang Iskandar. Masih di mute kayaknya Bang Iskandar. Apa ya? Ya, oke. Ya. Jadi tadi kan pertanyaan tentang partikelir ya. Tentang partikelir itu apa sih, ya kan? Jadi kalau partikelir itu kan sebenarnya tanah swasta. Jadi misalkan swasta zaman dahulu itu orang-orang individual atau orang-orang pribadi yang punya banyak duit, ya. Itu dia biasanya entah dikasih, entah beli, ya itu dia punya tanah yang luas. Yang kita kenal, saya kurang tahu sih ya kalau di daerah Jawa Barat ya, tapi setahu saya kan ada kayak model Bosca gitu ya kalau Jawa Barat ya. Kalau di Jakarta tuh banyak, ada namanya Saint Martin tuh punya Kemayoran ya, karena dia kan mayor ya. Jadi manggilnya dari Kemayoran itu dekat dari pangkatnya dia mayor ya. Kemudian ada lagi Depok ya, itu dari Kastelin itu ya. Depok itu di Kastelin itu dia punya tanah juga. Dari mana tanahnya? Dia karena dia itu Dewan Hindia, jadi dia dikasih, ya kan, dikasih dan akhirnya amalnya diperluas. Tanah dia partikel itu kan tanah swasta ya. Jadi zaman dahulu tanah swasta itu banyak, banyak sekali ya, terutama di luar Pulau Jawa, karena di luar Pulau Jawa itu kan tanahnya lebih luas dari sini ya. Orangnya sedikit, tapi tanahnya lebih luas dari sini. Kalau sini kita orangnya udah banyak ya. Jadi hal-hal itulah yang menyebabkan sebenarnya masalah ya. Partikel itu kan dengan masalah sampai saya nggak tahu kalau hari ini mungkin jarang ya, tapi zaman dulu itu sangat-sangat ketika kita menikah itu sangat-sangat problematik loh. Jadi ya sebenarnya Belanda itu dulu bisa kita bilang ada sisi positifnya itu mendukung namanya kita negara kesatuan. Kenapa? Jadi partikel itu sama Belanda itu dibeli-beli tanahnya, dibeli pemerintah. Jadi supaya tujuannya agar bisa diatur langsung oleh pemerintah. Karena kalau partikel itu sistemnya, maaf ya, misalkan daerah apa di saya Bojonggede lah, misalkan Bojonggede, itu dia seorang individu misalkan namanya Mister siapa gitu kan. Nah, dia tuh suka-suka dia punya hukum sendiri ya di situ. Dia mau kita disuruh jadi budaknya dia, mesti itu nggak ada, pemerintah Belanda tuh nggak boleh protes, pemerintah yang wajib tuh nggak boleh protes. Nah ini yang menyebabkan kestabilan ekonomi juga jadi kurang merata. Nah ini sama Belanda mau dicegah, tapi mereka memang nggak berhasil. Sampai mereka nggak berhasil karena tanah partikel itu ada sekitar 24 juta hektar, sehingga saya itu baru ditulis per 4 doang, 6 juta doang. Sisanya hasil orang-orang partikel itu. Makanya kan di Sumatera itu kan raja-raja itu kan menentang sekali ide kesatuan ya, ide kesatuan karena dianggapnya mereka turun derajat dari orang biasa ya. Nah itu jadi kenapa di India, di Malaysia itu saat ketika merdeka itu masalahnya besar karena pemerintah India dan pemerintah Malaysia itu kesulitan dalam mengatur negaranya karena berhadapan orang-orang ini ketika reformasi agraria ya, reformasi tanah
itu mereka sulit, mereka ingin bagi-bagi tanah tapi mereka punya orang. Ya kalau punya orang berarti kan harus bayar dulu ya. Kalau punya swasta, negara harus ganti rugi dulu. Dan biasanya swasta itu ribet lah, ganti ruginya ribet. Ya semakin luas tanahnya semakin ribet, patoknya gitu kan. Nah kita enggak, masalah kita enggak di Jawa terutama itu enggak terlalu begitu. Ada, cuma enggak terlalu banyak. Maka kita reformasi agraria kita itu lebih baik daripada India dan di Malaysia. Atau kalau di Filipina lain lagi. Ini bukan tanah partikulernya, bukan punya orang swasta, pengusaha, tapi orang agama, pendeta. Pendeta itu punya tanah yang luas-luas, karena kalau di Katolik itu kan gereja itu tanahnya nggak boleh gugat. Nah, ternyata tanah gereja di Filipina itu lebih besar dari tanah pemerintah, kan lucu. Ini gimana ngaturnya nih? Ya kan? Nah, itu yang problematika negara-negara di bekas jajahan Inggris atau Spanyol itu problematikanya banyak sekali. Justru kita di Belanda itu nggak ada problematika, berkurang lah problematika tanah-tanah partikuler itu karena Belanda memiliki sebuah negara kesatuan yang pemerintahnya mengontrol semua. Kalau di Inggris kan sistemnya itu kan dia lebih ke negara koloninya mandiri ya. Tapi akibatnya ketika merdeka itu masalahnya ribuan masalah. Kita lihat di Pakistan, di India itu kan habis merdeka pukul-pukulan sampai hari ini masih musuhan. Dan yang lebih krusial lagi kita pas tahu Palestina dan Israel. Siapa lagi kalau bukan koloni Inggris? Itu juga ulah-ulah mereka juga. Jadi ulah-ulah terlalu dibiarkan. Koloninya akhirnya nggak diurus. Kalau Belanda tuh masih mengurus kita sebenarnya. Ya, penjajah mah semua jahat sih saya bilang. Nggak ada penjajah yang bagus ya. Siapa sih suka dijajah kan? Tapi maksudnya kalau kita mau compare-comparean gitu, kalau kita mau pukul-pukulan, Inggris sama Belanda lebih dukung Belanda. Ya kan, jadi Inggris itu cuma manis di awal lah, tapi di akhirnya banyak menimbulkan apa sih permasalahan. Di Afrika pun masalah di Afrika pun mereka kan di negara-negara jahat Inggris. Iya itulah, ya kan. Jadi ya itulah partikuler itu yang menyebabkan susah negara buat mengatur reformasi agraria itu susah sekali ya. Mungkin itu sih. Ya, terima kasih Bang Iskandar. Semoga ini menjawab ya Mas Farhan. Eh ini Bang, masih ada pertanyaan dari Kak Sinta. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, teman-teman boleh silahkan diketik atau raise hand gitu nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti tidak ada, mungkin ini dari Kak Sinta yang terakhir ya Bang Iskandar. Sebenarnya kan potensi yang kita punya dalam perniagaan itu, menurut Kak Sinta kan hingga sekarang tuh masih sulit berkembang atau dikembangkan. Sebenarnya apa sih Bang faktor yang menyebabkan potensi-potensi yang kita punya itu dalam hal perniagaan itu sulit untuk dikembangkan? Gitu, Pak Iskandar. Oke, sebentar. Potensi yang kita punya dan juga harus dikembangkan. Hmm. Kalau dikembangkan ini sebenarnya pertanyaannya agak-agak ini ya, agak-agak ambigu, maaf ya. Jadi sulit dikembangkan tuh, kalau menurut saya sih kan potensi kita Indonesia sendiri ya itu sebenarnya banyak ya. Cuman kalau sulit dikembangkan lagi-lagi ya saya bilang kita kan gimana sih cara mengembangkan perdagangan yang stabil, yang kuat ya. Kita perlu namanya kestabilan politik dan hukum ya. Jadi apa namanya, penguasanya itu mendukung dan hukumnya juga mendukung atau tegas terhadap hak-hak yang istilahnya apa ya, pribadi ya. Jadi kalau di negara-negara seperti negara-negara Cina kan komunis ya, Cina komunis tapi dia kan sistemnya haknya lebih ke hak komunal, hak bersama, itu maju juga, cuman apa namanya caranya lebih keras ya kan. Jadi kalau kita kan kalau hal seperti itu kayaknya agak susah diterima ya. Jadi kita apa uh, Nah, kalau misalkan modelnya itu gimana ya? Modelnya itu kan kalau tanah bersama itu kan, jadi rumah itu nggak adilahnya apa ya? Nggak ada istilahnya kepemilikan pribadi SHM itu nggak ada. Ya, itu jadi bisa bisa dialihkan oleh negara ke orang lain tanpa dia harus bayar. Itu namanya kepemilikan bersama ya. Tapi kalau individu kan kita orang lain mau punya kita, dia harus bayar ke kita, ya kan. Kalau rumah kan misalnya NJOP, nilai jual objek Pajak. pajak. Nah potensinya apa sih? Potensi yang sudah dikembangkan tuh apa sih ya kan? Jadi potensinya saya bilang apa ya? Kita itu kan kesadaran multikultural saya bilang juga masih kurang ya. Jadi kita
ya mungkin teman-teman sehari-hari juga masih merasakan ya hal-hal seperti itu. Kita jadi, saya bukan bilang keseragaman bahasa daerah itu harus dihilangkan, enggak, tapi kita kan kadang multikultural itu apa ya, membatasi namanya kesatuan ya. Jadi haruslah buat jadi keberagaman, tapi kita malah jadi apa ya, sekat-sekat yang nggak bagus ya. Ini yang saya bilang nggak ini loh, nggak membantu negara buat maju ya. Jadi apa namanya, negara dan kita sendiri juga harus bisa membantu menyelesaikan permasalahan ini ya. Jadi kita nggak boleh apa, sentimen suku itu sebenarnya nggak, ya udahlah, ngapain sih gitu kan, yang udah zaman abad ke-21 gitu loh, ngapain lah diungkit-ungkit. Kita tuh sesama orang Indonesia ya, kita progres ke depan gitu sih. Benar banget, sepakat banget. Sepertinya kalau dari chat sudah tidak ada pertanyaan sih Bang yang ditinggalkan oleh teman-teman di sini. Dan mungkin itu pertanyaan terakhir yang diajukan oleh Kak Sinta. Sepertinya bisa kita selesaikan mungkin ya Bang ya. Sebelumnya terima kasih banyak Bang Iskandar, sharing luar biasanya. Saya sendiri yang mungkin bukan orang awam lah dalam hal sejarah itu sangat apa ya, tercerahkan gitu Bang. Ternyata hal-hal seperti sejarah atau yang tidak berkaitan langsung dengan ilmu yang mungkin saya geluti, saya itu lebih fokus di hukum Bang. Ternyata itu sangat relevan untuk dikaji dan dipelajari juga berkaitan dengan sejarah ini, sehingga untuk pembaruan hukum itu sendiri juga bisa terlaksana gitu ya di Indonesia. Nah, kalau mungkin saya bisa sedikit menyimpulkan, ternyata karya-karya yang diterbitkan oleh Anthony Reid yang malam ini kita ulas itu sangat relevan untuk kita baca. Selain dia sangat kaya hasil kajian yang dia ulas di dalamnya terkait Asia Tenggara, dari segi teknis buku itu sangat ringan dan juga didukung oleh visual yang baik, sehingga pembaca pemula pun masih bisa mempelajarinya dengan baik. Dan yang kedua mungkin sejarah perdagangan, kita juga bisa tahu dari buku yang kita ulas pada malam hari ini, ketika kita baca dan pelajari bukunya, kita tahu bagaimana zaman dahulunya perdagangan kita itu bisa sukses dan juga mengetahui sebab-sebab kejayaan itu kemudian hancur gitu ya. Itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk dari orang-orang yang ada di dalamnya itu sendiri. Dan mungkin terakhir sebagai saran juga pada teman-teman panitia dari Temu Sejarah, ya untuk jilid 1 mungkin nanti bisa juga jadi bahan diskusi kita selanjutnya ya, Dewi. Mungkin sekian dari saya, Bang Iskandar. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada salah dalam memoderatori diskusi kita hampir 1,5 jam lebih 10 menit. Saya pamit undur diri, saya kembalikan kepada tim. Oke, terima kasih banyak Kak Siska, luar biasa ya. Dan Kak Iskandar juga yang sudah memberikan pemaparan yang komprehensif nih terkait buku Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450 sampai 1680. Oke, teman-teman, semoga tadi diskusinya bermanfaat. Dan ini juga aku sekalian mau info ya buat teman-teman yang baru join di diskusi Temu Sejarah. Jadi diskusi kita tuh setiap Kamis malam dan ngebahas buku-buku sejarah baik dari teman-teman Temu Sejarah maupun nanti kita undang penulis-penulis yang menulis buku sejarah gitu ya. Mungkin circle-nya masih di sekitar Bandung ya. Atau kalau teman-teman punya kenalan penulis juga boleh diinfo aja gitu. Yang belum gabung di grup Temu Sejarah, nanti boleh juga kalau mau gabung langsung personal chat aja ke aku. Nanti paling isi link pendaftaran, nanti aku masukin grup. Jadi biar teman-teman nggak perlu konfirmasi setiap Kamis nih gitu ya, buat minta link Zoom, tapi bakal di-share di sana, begitu. Dan kalau kalian gabung di komunitas Temu Sejarah di grup WA, nanti juga punya kesempatan untuk jadi moderator atau juga jadi pemantik ya buat buku-buku favorit kalian gitu. Jadi tidak hanya sekadar menjadi penikmat nih tapi juga bisa menjadi penyaji informasi gitu kan, sekalian latihan public speaking atau juga ya inilah ya biar lebih dieksplor lagi gitu buku-buku yang dibaca. Jadi aku tunggu ya buat teman-teman yang belum gabung di Temu Sejarah, nanti bisa kontak aku untuk lebih lanjut. Dan sekali lagi makasih buat Kak Siska dan Kak Iskandar yang sudah membedah buku ini. Kita ketemu lagi minggu depan, nanti rencananya aku bakal ngundang salah satu penulis Kota Bandung ya terkait Taponini.
dan lain-lainnya. Tapi nanti kita follow up lagi. Jadi tunggu saja informasi berikutnya apa aja buku yang akan dibahas nanti. Makasih sekali lagi. Tapi mungkin sebelum ditutup ya, boleh teman-teman kita foto dulu yang mau open cam, boleh banget ya. Buat kenang-kenangan meskipun ini udah pada sebagian udah pada keluar ya kayaknya ya. Tadi lebih banyak nggak apa-apa. Oke, kita foto dulu. Nggak apa-apa kalau misalnya kamera belum bisa dibuka nggak apa-apa ya. Kita foto dulu aja. 1, 2, 3. Oke, mungkin boleh sekali lagi ya kita ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, Kak Sinta thank you. Kak Amanda gimana? Kak Hafid sama Kak Vina apa mau open juga? Kalau nggak apa-apa ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Ya, makasih banyak teman-teman yang sudah bergabung malam ini. Sampai ketemu di Kamis malam berikutnya dengan pemateri baru dan pembahasan yang gak kalah menarik. Selamat beristirahat ya, dan juga boleh banget ya yang mau sharing-sharing kayak update status atau instastory juga biar meramaikan informasi terkait temu sejarah juga boleh banget. Oke, sampai ketemu Kamis malam berikutnya. Diskusinya aku tutup. Sekali lagi makasih buat teman-teman juga dan sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih Tiwi, pamit ya teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.